You're listening. You're listening. 104.3. Ocean Siagian featuring Okin, Ekspektasi, yang lagi hits banget listeners di mana-mana. Dengerin lagu ini di Instagram, di TikTok gitu ya. Banyak banget yang edit dengan backsound lagunya Okin sama Ochan itu Ekspektasi, yang dimana fotonya itu foto cantik-cantik yang diposting gitu ya. Terus tiba-tiba ngelihat aslinya kok beda banget sama postingannya. 2020 emang banyak sesuatu yang tidak terduga. Salah satunya postingan yang sekarang tuh kayak kelihatannya keren-keren banget gitu ya, padahal tidak sesuai dengan ekspektasinya. Karena gue barusan juga dieditin sama salah satu orang terdekat gue dieditin foto dengan backsound lagu Ekspektasi ini. Rasanya kayak aduh kesel banget gitu ya. Kita tuh sampai kayak nge-branding image yang bagus di Instagram, tapi tiba-tiba dihancurin cuman gara-gara challenge ini. Nanti gue bakal bales nih sama orang yang udah bikinin challenge ini. Atau malam hari ini kamu lagi ngedit challenge Ekspektasi gak sesuai realita gitu ya. Atau malam hari ini lagi sibuk bikin cookies buat Hari Raya Idul Fitri nanti. Aduh wangi banget. Memang ya kalau misalnya ada beberapa orang yang memilih untuk memasak cookies itu di malam hari. Ada juga beberapa orang yang memilih memasaknya di siang hari. Kalau gue personal, gue tim yang gak bisa nyium bau kue kering di hari dimana gue lagi berpuasa. Rasanya godaannya kayak tinggi banget gitu loh listeners. Gak tau juga deh ya, apa gue cuma yang ngerasa atau lo juga sama dengan gue sekarang. Beberapa hari lagi itu kita menyebut Hari Raya Idul Fitri. Sudah sampai mana persiapan kamu listeners? Seberapapun persiapan kamu yang mungkin sekarang lagi di jalan, lagi sibuk mencari baju lebaran, tetap hati-hati. Terus juga kalau bisa tetap di rumah aja listeners. Dan pastinya selalu gunakan masker, rajin cuci tangan selama 20 detik dengan air mengalir, dan tetap jaga kesehatan tubuh kamu listeners. Kalaupun kamu memang harus keluar, dipastikan kamu harus memakai yang namanya masker dan tetap social distancing gitu ya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan keadaan dunia cepat membaik, amin. Tapi kalau ngebahas bulan puasa yang sebentar lagi itu akan menyambut bulan Hari Raya Idul Fitri, gak lepas sama yang namanya kue nastar, ya kan? Kue keju, terus juga bolu, opor ayam, rendang. Dan biasanya juga ada beberapa rumah nih yang tetap menyiapkan menu hari raya yang cantik dan lucu banget listeners, ya kan? Kalau gue suka nih ngelihat di meja-meja rumah-rumah yang gue kunjungi gitu ya, itu ada yang namanya kolang-kaling yang warna-warni, ya nggak sih listeners? Karena nyokap gue juga sering bikin. Kadang ada warna merah, warna hijau, terus juga ada warna coklat, yang nantinya itu didinginin dulu di kulkas, di freezer. Udah itu baru dimakan karena rasanya lebih enak ketika udah dingin. Tapi ternyata nih, selain kolang-kaling dengan rasanya yang unik dan enak, ternyata kolang-kaling juga mempunyai manfaat bagi kesehatan nih listeners. Jadi kolang-kaling itu memang merupakan salah satu makanan yang populer saat bulan Ramadan. Setuju nggak? Setuju. Nggak sulit mencari buah ini di pedagang sayur, bener banget. Jadi di pasar maupun swalayan itu selalu ada yang namanya kolang-kaling. Apalagi di Jamtos. Jadi selain rasanya yang enak, buah yang biasa menjadi bahan kolak maupun es buah ini tuh ternyata listeners memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Jadi nutrisinya itu membantu menjaga kesehatan tubuh selama menjalani puasa listeners. Dan hal ini karena kolang-kaling mengandung karbohidrat yang cepat diserap tubuh. Jadi ada beberapa manfaat dari kolang-kaling. Yang pertama itu bisa mengatasi yang namanya sembelit nih listeners. Jadi manfaat serat yang terkandung dalam kolang-kaling adalah melancarkan sistem pencernaan. Nah, buah yang satu ini itu juga mengandung banyak vitamin nih listeners. Mulai dari vitamin A, vitamin C, terus juga ada vitamin C. Maksud gue vitamin B. Selain itu, kolang-kaling juga kaya mineral yang diperlukan tubuh seperti protein, kalsium, fosfor, dan juga zat besi. Nah, nanti gue bakal memberikan informasi seputar kolang-kaling.
manfaat-manfaat yang bisa didapatkan dari memakan buah kolang-kaling bagi kesehatan. So, This is This is 104.3 di radio. Lagu ini itu berada di jajaran trending topik YouTube nih listeners. Dan katanya lagu ini menceritakan rasa cinta yang gak sampai. Tapi banyak banget kontroversi dari lagu Ardhito Pramono, Here We Go Again, Happy, 9 to 5. Terus juga ada apa ya, gue lupa. Pokoknya bagus-bagus banget. Dan setiap MV-nya itu kayak punya cerita tersendiri gitu loh listeners. Dan lo kayak bingung banget mengartikan lirik dengan MV yang dibuat Ardhito sama Jane. Dan Jane itu adalah pacarnya Ardhito sendiri listeners. Suka banget sih sama Ardhito ya, sama lagu-lagunya yang easy listening gitu. Dan enak banget didengerin. Sama kali ya, easy listening sama enak didengerin. Tapi malam hari ini masih ditemenin bareng Laura Intanat listener sampai dengan jam 9 malam nanti. Lo juga bisa telepon, terus juga request lagu, dan pastinya lo juga bisa kirim salam di 085267211301. Sekali lagi di 085267211301. Sepertinya cuaca hari ini baik-baik saja listeners. Panas juga enggak terlalu, hujan juga enggak gitu ya. Semoga cuaca tidak galau, tidak membingungkan, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas gitu ya. Jadi membuat kesehatan juga tidak baik pastinya. Tapi ngomongin soal kesehatan listeners malam hari ini, banyak banget kayak beberapa hal makanan yang tidak terduga itu banyak juga manfaatnya listeners. Contohnya seperti kolang-kaling. Nah tadi yang pertama gue udah jelasin bahwa kolang-kaling itu bisa mengatasi sembelit listeners. Tapi ternyata kolang-kaling juga bisa meredakan nyeri sendi. Nah kolang-kaling listeners itu mengandung zat galaktomanat yang kerap itu dipakai sebagai bahan dasar obat nyeri sendi. Nah kalau misalnya kamu mengalami keluhan pada sendi, cobalah untuk mengkonsumsi kolang-kaling rebus tanpa gula secara teratur setiap harinya. Sama kayak grandma gue gitu ya. Kayak nenek gue itu hobi banget dulu kayak konsumsi kolang-kaling tapi dicampur dengan gula aren listeners, karena pengen punya rasa manis tapi tidak terlalu membahayakan gitu ya. Dan pastinya juga listeners, ternyata kolang-kaling itu bisa mencegah osteoporosis listeners. Jadi manfaat kalsium pada kolang-kaling itu berperan penting banget untuk menjaga kesehatan tulang. So, buat kamu harus rajin mengkonsumsi kolang-kaling. Itu bisa mampu menurunkan resiko terkena osteoporosis. Dan itulah segudang nutrisi berkhasiat dari kolang-kaling listeners, dan buah yang menjadi primadona saat Ramadan dan juga saat Idul Fitri. Tapi gimana listeners malam harinya? So far so good. Semoga lebih better daripada malam-malam sebelumnya ya. Walaupun persiapan Idul Fitri semakin dekat listeners, dan mungkin sekarang lagi sibuk bikin kue kering atau lagi sibuk cari baju lebaran, tetap social distancing listeners, tetap pakai masker, tetap rajin-rajin cuci tangan, dan pastinya tetap harus jaga kesehatan dengan menjaga imun tubuh kamu. Dan jangan lupa untuk berjemur jam 10 pagi. Bukan 10 jam ya, tapi jam 10 pagi. Dan Laura masih memberikan informasi seputar kesehatan malam hari ini listeners. Banyak banget informasi seputar kesehatan. Rasanya kayak gak cukup banget. Waktunya cuma 3 jam doang siaran nemenin kamu semua listeners. Tapi tenang, The Upline seputar kesehatan itu bakal hadir setiap hari Selasa. Bener banget listeners, menjalankan gaya hidup sehat dengan rajin berolahraga, terus juga istirahat yang cukup, dan makan makanan bergizi itu sudah menjadi rahasia umum yang banyak diketahui orang ya. Tapi kamu harus tahu listeners, kalau seiring dengan banyaknya penelitian-penelitian yang dilakukan oleh universitas maupun lembaga kesehatan, terungkap informasi mengenai kesehatan. Jadi beberapa di antaranya adalah siapa di sini yang suka banget minum kopi? Atau anak kopi banget deh pokoknya gitu ya. Ternyata benar banget, meminum kopi itu bisa mencegah depresi listeners. Kita udah sering mendengar bahwa meminum minuman berkafein itu terlalu banyak seperti kopi itu gak baik untuk kesehatan.
Tapi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Harvard School of Public Health, ditemukan bahwa nih listener, selain menghilangkan kantuk, kopi juga dapat membantu terhindar dari yang namanya resiko depresi sekitar 20%. Wow. Terus juga nih listeners ya, yang pastinya informasi selanjutnya itu ternyata mengunyah permen karet dapat membantu kamu untuk jauh lebih fokus, listeners. Kabar bagus untuk kamu semua yang suka banget sama yang namanya permen karet, khususnya buat perempuan-perempuan cantik. Jadi studi dari Coventry University itu mengungkapkan bahwa gerakan-gerakan mengunyah permen karet itu bisa membuat kita jadi lebih sadar dan juga fokus, sehingga itu mampu meningkatkan 30% kemampuan daya ingat kamu, listeners. Tapi kamu makan permen karet itu untuk mengingat pekerjaan kamu, mengingat kamu untuk jadi lebih baik, bukan mengingat mantan.